Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Larasati Claudia Yuslan. My official number is A1M21X025. In this video, I'm going to explain about the relationship between language and society toward culture. Okay, first, the relationship between language and society. Masyarakat membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan bahasa itu ada karena memiliki penutur, yaitu masyarakat. Human is social beings who cannot live alone, but must always to interact to others. From this purpose, then, language is used as a tool to communicate one another, and language is used as a group identity. This can be proven by formation of language in the world that have a unique characteristic, then it make the difference with other language. Sosiolinguistik memandang bahwa bahasa merupakan sistem sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Second, the relationship between language and culture. Ada banyak teori yang membahas mengenai hubungan antara bahasa dan budaya. Ada yang mengatakan bahwa bahasa berada di dalam lingkup kebudayaan, namun ada juga yang menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan itu merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ada juga yang beranggapan bahwa bahasa dipengaruhi oleh kebudayaan, dan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa kebudayaan dipengaruhi oleh bahasa. Saya akan memberikan contoh mengenai bahasa yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Contohnya, orang Inggris tidak berbudaya makan nasi, sehingga kata padi, beras, gabah, dan nasi itu semua tercantum dalam satu kata, yaitu rice. Berbeda halnya dengan orang Indonesia yang berbudaya makan nasi, sehingga muncul banyak kosakata, tidak hanya nasi saja, tapi gabah, beras, dan padi. Dari situ dapat dilihat bahwa bahasa dipengaruhi oleh kebudayaan. Menurut Koejaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Abdul Chair and Leoni dalam bukunya Sosiolinguistik, menyebutkan bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Hal ini banyak para pakar linguistik hampir semua bersepakat bahwa hubungan antara bahasa dan budaya adalah subordinatif. Subordinatif ini maksudnya adalah bahasa berada di dalam lingkup kebudayaan, di mana kebudayaan sebagai main sistemnya atau sistem atasan, dan bahasa sebagai subsistemnya atau sistem bawahan. Ada konsep lain juga yang mengatakan bahwa hubungan bahasa dan kebudayaan ini adalah koordinatif, yang artinya sederajat, seimbang. Nah, sejalan dengan hubungan koordinatif ini, ada yang mengatakan bahwa hubungan antara
bahasa dan kebudayaan adalah bagaikan anak kembar siam. Dua fenomena yang sangat erat sekali bagaikan dua sisi mata uang. Sisi yang satu sebagai sistem kebahasaan dan sisi yang lain sebagai sistem kebudayaan. Third, the relationship between language, society, and culture. Dalam transfer informasi melalui bahasa, kita menyampaikan pesan sosial penting seperti siapa kita dan dari mana kita berasal. We might judge person's character and background based on their language. Jadi kita dapat menilai latar belakang dan karakter seseorang hanya berdasarkan dari bahasa yang ia gunakan. Contohnya adalah sebagai berikut. Saya main-main air ya. Tapi jangan jauh-jauh, nanti kok hanyut lagi. Ganti kata dulu. Nah, dari contoh tersebut yaitu jangan jauh-jauh, nanti kok hanyut lagi. Nah, itu kata ko di situ, kata ko merupakan ciri khas dialek orang timur. Lalu pemilihan kata yang sesuai demi kepentingan interaksi sosial sangat bergantung kepada budaya tempat bahasa itu digunakan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumarjan dan Pantana 2002 bahwa bahasa sering dianggap sebagai produk sosial atau produk budaya dan bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan itu. Oke. Fourth, bahasa dan kebudayaan pada masyarakat suku Tolaki. Dalam masyarakat suku Tolaki, bahasa Tolaki ini memiliki dua dialek besar, yaitu dialek Konawe dan dialek Mekongga. Jadi satu bahasa tapi memiliki dialek yang berbeda. Dan juga wilayahnya berbeda. Misalnya dialek Konawe ini penuturnya biasanya berada di Kota Kendari. Kota Kendari ini. Lalu kalau dialek Mekongga itu biasanya penuturnya berada di daerah di Kolaka. Nah, dua dialek yang berbeda ini memiliki pandangan yang berbeda pula. Contoh kata mondai. Menurut masyarakat penutur dialek Konawe, kata mondai ini merupakan hal yang biasa. Contoh, kulako mondai. Nah, namun menurut masyarakat penutur dialek Mekongga, kata mondai ini terkesan kasar bagi mereka, sehingga masyarakat penutur dialek Mekongga menggantinya dengan kata moila. Moila yang artinya jauh. Kata moila ini terkesan lebih halus daripada kata mondai yang kasar bagi mereka. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan pada
masyarakat penutur bahasa Tolaki yang memiliki yang berada di wilayah yang berbeda dan memiliki dialek yang berbeda pula. Khususnya terdapat perbedaan pandangan mengenai mana kata yang lebih halus dan mana kata yang kasar. Saya pikir itu cukup. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.